بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang kesadaran ilahi dan kesadaran manusiawi. Pada beberapa tema yang lalu dapat kita pahami bahwa potensi kesadaran yang ada pada manusia bersumber dari sebagian potensi yang ada, potensi karakter yang ada di dalam Asmaul Husna yang ditiupkan Allah kepada manusia. Konsekuensi logisnya tentu hasil dari pemikiran, tindakan, dan penilaian manusia akan selalu menghasilkan kesadaran yang baik, sebab potensi yang diberikan berasal dari simbol-simbol yang paling baik, yaitu Asmaul Husna. Namun pada kenyataannya banyak pemikiran, tindakan, dan penilaian yang saling bertentangan, cacat, atau bersifat ambiguitas, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Apa kira-kira yang menyebabkan ini terjadi, Pak Iswan? Makasih, Ajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau untuk menjawab masalah ini mungkin kita kan harus kembali dulu kita coba mengingat tema-tema yang lalu. Kita kan pernah membahas tentang kehidupan, naf, dan potensi kesadaran yang ditiupkan Allah kepada manusia. Nah, ini dijelaskan pada tema-tema 6, 7, 8 kemarin. Nah, kita kan sudah membahas itu gitu. Nah, kita sudah tahu bahwa dari hal apa yang kita bahas itu, bahwa seluruh entitas kehidupan ini termasuk manusia di dalamnya, nah ini kan berasal dari air. Nah, ini disampaikan Allah di surah Al-Anbiya ayat 30. Itu Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun. Jadi Allah menjadikan seluruh sesuatu yang hidup itu dia sumber awalnya adalah berasal dari air gitu. Nah, dari air inilah kehidupan itu mulai muncul. Kenapa kata Allah, kenapa apalah yu'minun, kok kamu tidak mau percaya gitu. Nah, ini yang disampaikan Allah gitu. Nah, dan dari air itulah muncul naf, yang kita kenal naf sebagai entitas kehidupan psikis, yang disebut naf wahidah. Kan di surah An-Nisa ayat 1 itu kan disebutkan juga Allah katakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi disitulah pembentukan naf gitu. Nah, untuk pembentuk yang tadi saya katakan kan naf psikis gitu. Nah, untuk pembentukan fisik, kehidupan fisik, naf fisik ini, yang sehingga naf fisik yang berbentuk ini yang disebut basyar ini, Allah menggunakan tanda kutip lah bahan-bahan itu dari tanah gitu. Nah, dari tanah inilah mulai muncul kehidupan fisik gitu. Nah, kehidupan fisik sebagaimana kita lihat di ayat lain lagi, Allah menyatakan ini kan dia berkembang gitu. Nah, untuk binatang kemarin kita kan sudah membahas bahwa binatang terjadi perubahan-perubahan bentuk, sedangkan di dalam proses manusia ini terjadi penyempurnaan bentuk. Kenapa berbeda? Karena dua unsur dunia fauna dan dunia manusia ini kan bahannya berbeda gitu. Nah, manusia ke arah
perkembangan, penyempurnaan, perkembangannya. Nah, al-bashar inilah setelah sempurna, setelah tegak, badannya sempurna, informasi Al-Quran itu. Nah, setelah sempurna, baik fisiknya, pita suaranya, karena hanya manusia yang bisa mengikuti seluruh bunyi yang ada, itu hanya manusia. Kalau binatang dia punya satu suara saja, dia tidak bisa mengikuti suara-suara lain gitu. Nah, inilah dia bashar inilah yang hidup gitu. Sebagaimana makhluk fauna. Jadi kehidupannya ini untuk survive-nya dia bisa membunuh, dia bisa merusak. Artinya makhluk al-bashar yang diciptakan Allah ini dia hidup sempurna sebagaimana makhluk-makhluk lainnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya dia punya hak sifat otonom di dalam dirinya. Nah, yang tadi saya katakan dia merusak, dia survive. Nah, sifat-sifat otonom ini bentuknya ya dia berkelompok, dia mempunyai dominasi terhadap kelompoknya. Nah, makhluk yang bashar inilah terus Allah meniupkan roh ke dalam ke dalam dirinya sehingga bashar ini memiliki ada potensi kesadaran yang bisa dikembangkan dan bisa mengelola sifat-sifat otonom yang di dalam dirinya. Nah, hal inilah yang secara umum itu disebutkan Allah di dalam surat Shad 71-72. Nah, di situ Allah menyatakan wa iz qala lil malaikatika, ingatkah kamu ketika aku berbicara kepada malaikat, ini ja'ilun basyaran. Ini ja'ilun basyaran, aku akan menjadikan bashar. Dari apa? Mintin. Fa iza sawaituhu wa nafaktuhu fihi min ruhi. Kalau bashar ini sudah sempurna, akan aku tiupkan roh di dalamnya. Terus Allah katakan faka'u lahu sajidin. Nah, ini yang disampaikan Allah. Ini udah kita bahas di tema 6 dan 6, 7 dan 8 tadi gitu. Nah, jadi ini pengaruhnya kenapa ada yang tadi Pak Jul katakan, karena dia ada potensi otonom di dalam dirinya gitu. Jadi dapat dikatakan sebelum ditiupkan ruh, manusia basar sudah memiliki potensi otonom dalam dirinya. Apa saja potensi otonom itu? Nah, kalau potensi otonom ya sama. Tadi kan saya katakan sama kehidupannya untuk dia survive tadi kan. Nah, sama potensi otonom ini di dalam antara bashar dengan makhluk fauna gitu. Nah, misalnya sifat-sifat otonom ini adanya raghbah, keinginan, misalnya keinginan makan, minum, berusaha mencari sesuatu. Nah, ini ada juga misalnya syahwat, bagaimana dia berkembang biak, bagaimana kesenangan diri otonom seperti apa, misalnya kekuasaan, mendominasi kelompok dan lain-lain. Nah, ini di dalam Al-Qur'an disebut al-hawa gitu. Ada juga misalnya kharizah yang biasa kita kenal dengan insting, naluri. Nah, ini biasanya untuk dia survive. Dia tahu bahwa di sini bahaya, dia di sini ini. Nah, ini sama sifatnya. Jadi tidak ada hal yang berbeda sama sekali dari sisi kehidupan secara makhluk biologis gitu. Nah, ketika al-bashar menerima wahyu dari Allah ini, nah maka al-bashar ini memiliki kesadaran. Nah, inilah yang kita sebut kesadaran manusiawi. Jadi dia memiliki kesadaran untuk kesadaran berhidup, memiliki kehidupan sosial budaya. Nah, makanya dulu kan terkenal bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial, makhluk sosial, makhluk budaya gitu. Nah, dalam konteks perkembangan dia sebagai makhluk sosial, makhluk budaya inilah manusia disebut Allah dengan istilah lain lagi.
menjadi An-Nas. Nah, menjadi An-Nas. Jadi ketika dia menjadi An-Nas dalam konteks hubungan sosial budaya. Nah, melalui kesadaran manusia inilah yang tadi diberikan oleh Allah, pemikiran-pemikiran yang berkembang, tindakan-tindakan dan penilaian-penilaian yang pada manusia tadi, An-Nas tadi, dia berkembang sehingga melahirkan yang kita kenal ini, kehidupan sosial budaya yang sampai sekarang ya inilah ya hasilnya yang kita lihat semakin maju itu. Jadi jika demikian potensi kesadaran manusia ini dalam konteks bentuk dan kualitas hubungan antara Tuhan, alam dan manusia bisa melahirkan pemikiran, tindakan dan penilaian yang bisa saja salah atau benar menurut abstraksi Tuhan ataupun menurut kelompok manusia yang berbeda. Nah, kalau itu kan tadi saya katakan potensi inilah yang melahirkan ada pemikiran, tindakan, penilaian. Nah, pemikiran, tindakan dan penilaian ini kan dia teraktualisasi di dalam cara hidup, cara berkomunikasi, cara segala cara lah di dalam hidup dan kehidupan ini gitu. Nah, cara-cara hidup yang murni yang muncul karena diberikan Allah potensi kesadaran pada diri manusia ini, di mana dia menentukan berpikir ini. Nah, ini disebut dengan al-millah. Bagaimana misalnya dia berpikir tentang hubungan antara Allah, Tuhan dan alam gitu. Karena pada prinsipnya bahwa ada semua makhluk, semua manusia mau ada beragama atau tidak, primitif atau tidak, ada keinginan dia kan untuk mengenal ada kekuatan yang di luar dirinya itu. Nah, untuk melihat hubungan inilah dia berpikir gitu. Nah, pikiran-pikiran yang ada ini yang tadi murni daripada karena potensi tadi. Nah, ini yang kita sebut kesadaran manusiawi yang disebut dengan istilah al-millah. Jadi al-millah ini, kesadaran manusiawi ini bisa benar, bisa salah gitu. Nah, jika dianggap benar, maka millah-millah ini diterima gitu. Diterima oleh Allah atau diterima oleh manusia yang sepaham begitu kan. Nah, jika dia millah-millah ini salah, nah mungkin ada juga yang ditolak gitu. Nah, ini yang disebut dengan al-millah. Nah, contoh-contoh al-millah yang benar ini Allah sudah berikan pada pemikiran Ibrahim dalam melihat hubungan antara Tuhan dan manusia. Ini bagaimana begitu. Nah, ini dilihat, ini ada di dalam surah An-Nahl 123. Nah, di situ Allah katakan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Nah, di sini Allah katakan kemudian aku wahyukan kepadamu Muhammad agar kamu mengikuti millata Ibrahim hanifa, millah Ibrahim yang hanif, yang lurus gitu. Nah, karena kenapa dia yang lurus? Karena dia tidak musyrik, tidak mensyirikkan patung-patung. Nah, ini dia pemikiran rasional. Dia contohkan dengan melihat alam, dengan melihat gejala-gejala. Nah, ini makanya Allah bilang wa ma kana minal musyrikin. Jadi Ibrahim itu bukan orang yang golongan orang-orang yang musyrikin. Nah, millah-millahnya ini benar. Makanya Allah katakan kita disuruh mengikuti millata Ibrahim. Cara hidup hasil pemikiran-pemikiran manusia tadi gitu. Nah, di dalam terjemahan biasa kita gunakan kata agama. Ikutilah agama Ibrahim. Nah, sehingga ada aliran kemarin dia tidak agama Islam kan. Kami agama Ibrahim, agama Abraham katanya yang sudah diberangus itu. Nah, itu. Nah, ini. Nah, begitu juga kalau dia salah gitu. Dia kalau pemikirannya salah itu disebut juga millah nenek moyangnya, milah yang zaman-zaman dulu. Nah, ini kalau kita lihat di Sad ayat 7 itu orang-orang
orang-orang kafir Quraisy. Nah ini kan ada juga latahuza segala macam cara berpikir dia antara Allah dan manusia. Nah orang Arab punya berpikir juga. Nah ketika Rasulullah menyampaikan konsep-konsep pemikiran baru yang namanya ad-din al-Islam ini, ya, terus dia katakan kami tidak pernah mendengar ini gitu. Nah, ma sami'na bihaza fil millata fil millatil akhirah. Sebelumnya kami ini tak pernah mendengar ada milah-milah yang lain gitu. Kami tak pernah mendengar. Kami yang tahunya hanya ini. Nah, kalau kamu itu katanya Rasulullah itu in haza illah tilak, itu sebenarnya hanya cuma apa ya, sesuatu yang dusta yang kamu karang-karang saja gitu. Nah, ini yang digambarkan Allah di dalam surat As-Sad ayat 7 gitu. Nah, jadi kalau kita lihat milah-milah atau kesadaran-kesadaran manusiawi ini yang melahirkan apa? Pemikiran-pemikiran, melahirkan tindakan dan penilaian, kita sebagai manusia basyar ini dapat dipengaruhi. Kenapa bisa salah bisa benar? Karena dipengaruhi oleh sifat-sifat yang ada tadi, sifat-sifat otonom yang ada di dalam diri kita. Ada sifat al-hawa, ada sifat rahbah, ada ghariza. Ini yang mempengaruhi pemikiran tindakan daripada kita sebagai manusia. Nah, oleh sebab itu untuk meluruskan hal ini Allah memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk dengan mengutus nabi-nabi, memberikan kitab-kitab yang kita kenal dengan kitab suci. Nah, yang terakhir kita kenallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran. Nah, sehingga yang petunjuk-petunjuk Allah inilah yang kita kenal dengan ad-din al-Islam. Ini kita terjemahkan juga ad-dinul Islam, berarti agama Islam, millata Ibrahim, agama Ibrahim. Jadi ad-din itu petunjuk yang disampaikan oleh Allah, sedangkan al-millah pemikiran bebas murni manusia. Nah, sehingga bisa salah bisa benar, tapi petunjuk yang disampaikan Allah ya pasti benar gitu. Nah, ini yang dapat kita pahami beda antara kesadaran ilahi dan kesadaran manusiawi. Nah, ini yang bagaimana dengan perintah atau petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga mempengaruhi kesadaran kita dalam berpikir, bertindak, dan menilai sesuatu dalam hidup dan kehidupan ini? Apakah ini juga termasuk kesadaran ilahi? Nah, kalau masalah ini kan tadi kan saya katakan bahwa ketika petunjuk itu disampaikan oleh Allah dan kita berdasarkan petunjuk itu, berarti itulah kesadaran ilahi yang kita bangkitkan gitu, Nah, tapi kalau apa yang ditanyakan Pak Jul, di samping itu kita kan mengikuti juga yang katanya sunnah, mengikuti hadis gitu kan. Nah, ini kan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini juga membuat kita memiliki kesadaran tapi berlandaskan apa-apa yang kita terima dari Rasulullah gitu. Nah, apa yang diterima Rasulullah, apalagi sekarang kan entitas kesadaran hadis-hadis ini kan lagi booming ini, semua berbicara hadis gitu. Artinya ini juga membentuk kesadaran di dalam diri kita gitu. Nah, kesadaran yang berlandaskan apa yang dikatakan Rasulullah ini, nah ini saya sebut sebagai kesadaran nabawi. Artinya kesadaran berdasarkan nubuat kenabian disampaikan oleh Rasulullah. Nah, inilah yang kita kenal sebagai hadis gitu. Nah, sebagai hadis. Nah, kesadaran nabawi yang ditinggalkan Rasulullah inilah tadi yang kita sebut hadis dan sunnah. Nah, sebenarnya hadis dan sunnah ini dua hal yang berbeda nih Pak Jul. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak pernah meninggalkan hadis. Mungkin kalau kita kita sepintas lalu kan, ini apa nih? Ini ada hadis Rasulullah ini. Rasulullah tidak pernah meninggalkan hadis. Yang ditinggalkan Rasulullah itu sunnah. Jadi Rasulullah mengatakan
Aku tinggalkan 2 perkara. Kalau kamu ikut, kamu tak akan tersesat. Ya, apa yang ditinggalkan Rasulullah? Kitabullah dan sunnati, sunnahku. Nah, jadi yang ditinggalkan Rasulullah itu sunnah, bukan hadis gitu. Nah kalau begitu hadis ini apa gitu? Nah hadis ini kan hadasa, riwayat, cerita, kisah. Hal ataka hadisul Musa, sudah sampaikah cerita tentang cerita Musa, bahwa Musa dulu pernah ada, tapi sekarang kita terima ceritanya gitu. Nah hadis ini adalah cerita tentang sunnah Rasulullah, artinya sunnah perilaku Rasulullah, baik perbuatan, baik apa yang diucapkan maupun apa-apa yang diperintahkan. Nah ini sunnah gitu. Nah hadis ini adalah apa? Adalah usaha-usaha daripada sahabat dan para ulama di bawahnya untuk mencari informasi-informasi tentang sunnah yang ditinggalkan Rasulullah itu melalui riwayat, melalui jalur sanad. Nah, untuk mencari menetapkan ini dibuatlah dengan suatu metode, gitu, metode. Nah, sunnah inilah yang cerita tentang sunnah inilah yang disampaikan, yang dibukukan. Nah, buku inilah yang dinamakan hadis. Siapa membuat pengarang buku ini? Nah, itulah yang kita kenal dengan hadis Bukhari, hadis hadis Muslim, hadis. Nah, ini. Nah, sunnah inilah yang kita kenal dengan akhlak Rasulullah. Bagaimana Allah berbicara, bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah memberikan contoh-contoh, bagaimana Rasulullah memberi suatu keputusan-keputusan terhadap masalah. Nah, ini akhlak Rasulullah. Tapi akhlak Rasulullah tadi ini, nah kalau kita berdasarkan ini, kita sebut dengan kesadaran apa? Kesadaran nabawi yang disampaikan Rasulullah, tapi tidak bertentangan dengan kesadaran ilahi. Nah, oleh sebab itu akhlak Rasulullah itu, kalau kita lihat ada hadis Aisyah itu kan, akhlak Rasulullah itu bagaimana? Nah, kesadaran perilaku ini kan akhlak namanya, sunnah ini. Nah, akhlaknya mana? Akhlaknya Al-Quran, kata Aisyah kan. Jadi akhlaknya juga Al-Quran gitu. Nah, jadi sebenarnya hadis itu adalah usaha manusia untuk mengumpulkan mengumpulkan berita-berita tentang sunnah Nabi yang dibukukan, dikodifikasi supaya apa? Bisa mempresentasikan, bisa menghadirkan kembali, merepresentasikan, menghadirkan kembali sehingga itu sampai kepada bisa kita sampai terima gitu. Nah, karena pemikiran manusia, berarti hadis juga bisa salah, bisa benar. Oleh sebab itu kan kita mengenal ada hadis palsu, ada hadis cacat, ada hadis dianggap baik. Nah, ini beda antara sunnah dan hadis. Apa yang dapat kita simpulkan dari kajian ini, Pak Izwan? Nah, dari apa yang tadi kita sampaikan kan, yang pertama jelas berarti ada 3 kelompok nih kita lihat di dalam kita mengelola diri kita. Bisa dia berdasarkan kesadaran yang kita bangun adalah kesadaran ilahi, di mana semua pemikiran tindakan kita ini bersumber dari Al-Quran. Ada juga kesadaran nabawi, tapi kesadaran nabawi ini juga muncul sesuai dengan Al-Quran, bagaimana hadis Aisyah tadi gitu kan. Nah, kesadaran nabawi ini kesadaran kita di dalam mempelajari sunnah-sunnah yang ditinggalkan Rasulullah, yang dapat kita ketahui, yang ditulis di dalam hadis-hadis. Nah, jadi ada juga kesadaran manusiawi, jadi ada 3 gitu. Nah, ketiga kesadaran ini supaya dia menjadi satu kesatuan, dia harus mempunyai alat verifikasi. Alat verifikasinya udah kita bahas di tema 1 kemarin itu kan. Nah, alat verifikasi gitu. Nah, kesimpulan yang ketiga bahwa hadis itu bukan sunnah, itu 2 hal yang berbeda begitu. Nah, hadis itu adalah riwayat-riwayat yang dikumpulkan dengan cara dan metode tertentu para intelektual kita, para ulama kita,
yang berusaha untuk apa? Untuk menghadirkan kembali sunnah-sunnah yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan sunnah-sunnah itulah kita bisa mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, baik pesan perkataan, perbuatan maupun perintah-perintah dan larangan. Saya kira tema ini yang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.